حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita masuk ke muka surat 22 dari Kitabul Adab. Berarti apa? Al-Wahdatus Tsaniyah, pada juz yang kedua. Juz ini akan membahas 4 permasalahan. Sebenarnya sudah pernah kita lewati, tapi beliau mengulang dan memperdalam. Cuma kekurangannya apa? Tidak menyebutkan ya hadis ini riwayat siapa, biar memudahkan kita dan mengetahui di mana sumbernya. Padahal tidak susah sebenarnya untuk ditulis. Yang pertama membahas adabul akal, adab makan. Yang kedua adabul akli wasyurub, adab makan dan minum. As-salis adabul bait, adab di rumah. Sama tidak? Muka surat 21 berarti ya, 21 22 nanti membahasnya. Iya, betul. Kemudian Arabi adalah adabu qada'il hajah, adab menunaikan hajat. Sekarang kita masuk ke ad-darsul awal, adabul akal. Pelajaran pertama, adab makan. An Umar ibni Abi Salamah al-Makhzumi radhiyallahu anhu qala kuntu fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya dahulunya ada di bawah pengasuhan hijr, yaitu hadonah, pengasuhan, perawatan. Dia jadi anak tiri sekaligus anak asuhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau ini anak dari Abu Salamah, suami dari Ummu Salamah yang pertama. Baik. Wa kanat yadi tatishu fis sahfah. Tangan saya sering berputar-putar, berpusing-pusing di pinggan, yaitu ambil sana, ambil ini, ambil itu. Berarti apa? Hak orang lain mungkin terambil juga. Namanya masih anak-anak, masih kanak-kanak. Faqala li, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya gulam samillah, wahai anak kecil, sebut nama Allah. Wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, makanlah dari yang dekat denganmu. Waliyayali, yaitu qaruba yakrubu, yang dekat denganmu. Hadis muttafaqun alaih. Walaupun anak kecil belum balik, tetapi diajari syariat, diajari adab-adab yang baik. Walaupun kalau dia belum mengerjakan ini, dia tidak berdosa, tetapi nanti rugi kalau setan ikut makan atau keberkahan hilang. Nah, rugi sendiri walaupun tidak berdosa. Makanya sejak kecil diajari, dibiasakan untuk melakukan, memenuhi adab-adab syariat. Cari apa? Kenapa tengok yang lain? Tengoklah masing-masing bukunya tuh. Baik. Dikatakan di sini nastafidu minal hadis salah sata adabin min adabil akal. Kita mengambil faidah dari hadis ini 3 adab dari adab-adab makan. Yang pertama adalah tasmiyatullahi qabla ta'am. Siapa yang akan mengartikan apa makna kalimat ini? Iya. Iya, menyebut nama Allah sebelum makan. Ini masuk dalam bab apa itu? Isti'anah, mohon pertolongan pada Allah. Telah dijelaskan oleh Al-Allamah At-Taurubasti rahimahullah di dalam kitab Al-Muyassar fi Syarah, bahwasanya kalau tidak dengan pertolongan Allah, tidak mungkin makanan itu sampai ke kita dengan baik. Makanan itu sampai ke perut kita setelah melewati minimalnya adalah 20 jenis dari pertolongan Allah, disebutkan satu persatu. Tanpa itu akan berbagai kesulitan kita alami. Makanya kita menyebut nama Allah agar dipermudah. Sekaligus disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, yaitu mimbabit tabarruk, yaitu
mencari berkah dengan mendahulukan nama Allah sebelum menyebutkan perbuatannya. Bismillah, agar semakin diberkahi. Makanya walaupun tidak sampai berdosa, namanya masih kanak-kanak kan, tidak menyebut nama Allah, halal khilaf apakah bismillah ketika makan itu mustahab atau wajib. Yang rajih adalah wajib kalau untuk masalah makan dan minum, karena ada perintah. Untuk anak-anak tidak berdosa, tapi rugi tentunya. Nanti setan ikut makan, nanti keberkahan hilang, dan juga penuh dengan kesulitan. Berapa banyak orang yang makan tahu-tahu makanannya malah menjadi musibah di dalam perut dia misalkan. Makanya penting sekali untuk kita menyebut nama Allah sebelum makan dan juga amalan-amalan yang lain. Yang kedua, antakula biyaminik. Siapa yang menerjemah ini? Oh ya. Iya, engkau makan dengan tangan kananmu. Ini juga wajib, ala rojih. Jumhur ulama mengatakan mustahab, tetapi yang betul adalah wajib. Karena ada beberapa ancaman terkait dengan masalah ini, dan wajibnya menyelisihi orang kafir. Siapa yang lebih kafir daripada setan? Jelas lebih wajib lagi untuk setan diselisihi. Nah, makan dengan tangan kanan. Ini masuk dalam bab hikmah. Segalanya diletakkan pada tempatnya. Tangan yang bersih, yang mulia, yang baik, dipakai untuk makan. Yang satunya dipakai untuk membersihkan najis dan semacam itu. Kalau dicampur-campur semuanya pakai tangan yang sama, ini akan menimbulkan kekacauan, penyakit, kerumitan, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, antakula mimma yalik. Engkau memakan dari yang dekat denganmu. Dijelaskan oleh para ulama, ini kalau makan sama-sama. Kalau sendirian tidak masalah, itu sudah jadi hak kita yang di dalam pinggan itu. Biasanya macam itu. Kecuali kalau dikasih pesan, ini pinggannya besar, engkau makan sendiri tapi ambil 1/8 ya. Ya sudah, kita mendapatkan sesuai hak kita, tidak lebih. Tapi biasanya kalau kita sendirian, yang di pinggan itu semuanya menjadi hak kita. Maka boleh kita mengambil ayam sebelah sini, mengambil sambal sebelah situ, mengambil apalagi istilahnya itu sayur-sayur sebelah situ, dan seterusnya cari-cari mana bilis, oh sebelah situ, dicari. Tak masalah, tangan ke sana kemari. Adapun kalau makan bersama banyak orang, maka Nabi menyuruh untuk makan yang di dekat-dekat kita sendiri. Sebagaimana orang lain juga seperti itu. Sebagaimana kita tidak rela makanan kita diambil orang lain, demikian pula orang lain tidak suka untuk makanan dia diambil oleh kita. Dilarang untuk mengambil hak orang lain. Kecuali kalau tidak ketahuan, nah itu ya masalah lain. Tapi berarti apa? Menganiaya, tidak ketahuan. Gimana boleh tidak ketahuan? Yaitu apa? Kalau lampunya mati, tahu-tahu ada tangan sudah menyerang ayam, tangan sudah menyerang makanan yang sedap-sedap. Karenanya nyala, tahu-tahu mana makanannya? Kalau sudah diambil orang. Disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah di dalam kitab Adqiya. Oh, waktunya cukup nggak? Ceritanya agak panjang sebenarnya itu. Kitab Adqiya tentang apa? Pencuri yang cerdik, tapi jangan meniru jadi pencuri, haram. Baik, jadi pernah ada seseorang naik kendaraan, naik kuda, ternyata di hadapannya ada pengendara kuda yang lain. Dia tidak pakai baju atas. Nah, nampak di belakangnya, nampak apa? Seperti habis dibekam. Tapi apa kalau habis dibekam macam bekamnya terlalu besar? Ini boleh mati orang. Bekamnya, robekannya besar-besar. Ditanya, kenapa bekaman Anda besar-besar macam itu? Dia bilang, bukan, ini saya kena tombak katanya. Oh, ceritanya macam mana? Nah, dia bilang, saya ini dari kampung sebelah. Saya merisik seorang wanita bangsawan. Saya minta untuk dinikahkan dengan putri itu. Tapi ternyata wali dari putri itu mensyaratkan, engkau boleh kawin dengan putri kami, tapi syaratnya maharnya adalah kuda betina yang paling laju, yaitu kuda, disebutkan namanya, lupa dah lama dulu waktu di Yaman baca kitab itu. Dan kuda itu memang betul-betul ada, tidak pernah dia kalah kuda itu kalau bertanding. Tapi itu milik orang dari kampung seberang sungai.
Tapi karena syaratnya itu, ya sudah, terpaksa dia mencuri, dan ini haram tentunya. Itu kuda milik orang lain, bagaimana dicuri? Maka pada suatu, maka dia kemudian apa? Minta waktu. Akhirnya dia pergi ke kampung seberang. Dia cari-cari di mana pemilik kuda itu dan di mana kuda itu. Setelah sekian lama dia mencari-cari, akhirnya didapati ternyata kuda itu bukan tinggal di perkotaannya, tetapi di pedalaman. Orang pemilik kuda itu dia pakai kemah, kemah besar-besar, kemah-kemah Badui. Nah, kebetulan istilahnya waktu dia datang, pemilik kemahnya itu sedang pergi. Nah, dia dia cari-cari dulu. Setiap kali salah masuk kemah, nah dia pura-pura, tak, saya tanya rumah rumah Pak Fulan mana. Dikasih tahu, oh sebelah sana. Jadi padahal dia cari-cari itu. Setelah ketahuan, maka dia berusaha melihat situasi, jangan langsung mencuri, tapi apa, lihat situasi dulu agar mengetahui bila mereka tidur, bila mereka lalai, bila mereka terjaga. Nah, ternyata ketika dia mengawasi sekian hari itu, dia dapati pemilik kuda ini kasihan. Pemilik kuda ini, ya afwan, memang disebutkan di dalam cerita Ibnu Jauzi dengan sanadnya, istrinya ternyata ternyata selingkuh dengan pembantu. Pembantunya itu laki-laki kulit hitam tapi gagah kuat. Ya itu bahayanya ya, kalau mempekerjakan orang yang bukan mahram, nanti boleh menimbulkan fitnah dalam rumah. Setiap kali pemilik rumah pergi, ya terjadi perselingkuhan itu. Macam kucing nggak kawin. Apa namanya tak tahu itu. Toyib. Nah, pada suatu malam, nah, dia bertekad, malam ini juga saya akan mencuri kuda itu. Nah, kebetulan ketika dia menunggu dari pagi sampai malam, ketika langit gelap, nah, dia pun masuk. Tapi dia lapar. Ternyata waktu itu suami istri itu sedang makan malam, tapi gelap. Gelap, dan entah bagaimana mereka tidak mencari api untuk tengok makanan kan, jangan-jangan dicuri kucing atau dicuri apa ya, makhluk yang itu. Nah, ketika dia sudah lapar, dia memegang apa, makanan. Tahu-tahu si laki-laki merasa sepertinya ada tangan, langsung dipegang, kena tangan si pencuri itu. Langsung pencurinya pegang tangan perempuan. Langsung si perempuan bilang, "Malah kawayati, apa urusanmu dengan tangan saya?" Nah, si laki-laki menyangka, oh, saya tangkap tangan istri saya ternyata. Akhirnya dilepas. Nah, laki-lakinya pun, ya si pencurinya melepas tangan dari si perempuan itu. Setelah itu mereka makan lagi. Pencurinya belum sempat makan. Ketika dia tangannya mau maju ke depan lagi, gantian perempuannya merasa macam ada tangan siapa. Ditangkap tangannya itu. Langsung si pencurinya memegang tangan si laki-laki, tangan si suami. Suaminya tanya, "Malaki wayati, apa urusanmu dengan tanganku?" Wah, istrinya menyangka, oh tangan suami saya, adalah dilepas. Nah, pencurinya melepas tangan si suaminya. Ya, akhirnya mereka yakin nggak ada apa-apa. Udah mereka makan, nah pencurinya pun makan. Setelah itu mereka semuanya tidur. Nah, ketika mereka tidur itulah si pencurinya keluar untuk apa? Mencuri kuda itu. Ya, ini tadi sisa ceritanya di situ, yaitu tangan mencuri-curi ke sana kemari, mengambil hak orang lain. Nah, ini tak boleh. Ceritanya berhenti sampai situ enggak ya? Si ceritanya masalah makan berhenti sampai situ, tapi masalah masalah yang berikutnya belum selesai. Masih ada waktu sedikit. Nah, ketika dia keluar, dia berjaya mengambil kuda betina itu. Maka langsung dinaiki. Ternyata terjadi kebisingan, akhirnya ketahuan. Maka dia segera menggebrak kuda itu, lari dengan cepat kudanya itu. Nah, ternyata kuda ini dia sudah punya anak. Anaknya sudah remaja tapi juga laju, namanya anak kuda balap ya, dia hebat juga. Nah, tuannya itu menaiki kuda yang anakan, kuda peranakan itu, peranakan atau apa namanya, kuda anak. Dikejar, dan memang kuda anak ini hebat seperti ibunya. Toyib. Maka apa, begitu dekat ke si pencurinya, pemilik kuda itu ambil tombak. Nah, sudah ditusuk-tusuk ke belakang orang itu, seakan-akan dia sedang apa itu, sedang apa, membekam orang, padahal itu pakai tombak. Tapi ya karena tetap saja kuda yang depan lebih berpengalaman, maka dia tetap selalu di depan, tidak terkejar oleh kuda yang kecil. Tapi yang kecil tetap mampu untuk membayangi.
Sampailah kemudian di depan itu ada sungai besar. Nah, kuda betinanya ini digebrak, langsung dia melompat. Sementara kuda yang kecil belum pengalaman, nah, tak berani melompat. Akhirnya dia berhenti. Yang di seberang juga letih, akhirnya duduk. Dua-duanya sama-sama duduk. Nah, si pemilik kuda itu tanya, kamu siapa? Kenapa mengambil kuda saya? Nah, yang di seberang bilang, ya saya minta maaf, ini ada syarat. Syaratnya adalah saya mencuri kuda Anda untuk mahar. Taib. Maka kemudian, tapi sebagai gantinya saya akan cerita pada Anda. Jadi saya selama beberapa hari ini menjadi saksi di rumah Anda. Marhaban. Jadi saya ceritakan, yaitu ya maaf, istri Anda selingkuh dengan pembantu Anda itu. Maka si laki-lakinya menunduk. Ya dia sedih. Maka terus dia mengatakan, kuda saya itu dia nilainya adalah 3 kali diat. Berarti apa nilainya? 300 ekor unta. Memang mahal kuda. Apalagi kuda yang nomor 1. Ya sudah, karena itu sudah engkau ambil, jaga baik-baik kuda itu. Dan aku persaksikan bahwasanya istriku aku cerai dan nanti pembantu tersebut akan aku bunuh dia. Nah, terus pulang. Nah, itulah cerita. Ini sekitar cerita tambahan aja ya terkait dengan adab makan sebenarnya. Thayyib ilahuna wallahu a'lam. Ya berarti apa? Baca bismillah, siapkan lampu. Jangan sampai tahu-tahu ada yang lain ikut makan kalau kita sedang makan. Jangan makan gelap-gelap. Di zaman kita lampu alhamdulillah dipermudah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 156 dari Syarah Salasatil Usul. Qala Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, terkait dengan berhukum dengan selain hukum Allah itu tadi ya. Fa wasafallahu ta'ala, maka Allah Ta'ala mensifati haula'il mudda'ina lil iman, orang-orang yang mendakwakan diri mereka itu kaum mukminin, wahum munafiqun, padahal mereka adalah para munafiqun, bisifat, dengan beberapa sifat. Al-ula annahum yuriduna ayyakuna tahakumu ila taghut. Mereka ingin tahakum, yaitu sikap berhukum, itu adalah kepada taghut. Wa huwa kullu ma khalafa hukmallahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu segala sesuatu yang menyelisihi hukum Allah Ta'ala dan hukum Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Li'anna ma khalafa hukmallahi wa rasulih, karena setiap yang menyelisihi hukum Allah dan Rasulnya, fahuwa tughyanun wa'tida, maka itu merupakan tughyan, sikap berlebihan, melebihi apa yang menjadi batasan, wa'tida, melampaui batasan, ala hukmi man lahul hukum, terhadap hukum zat yang mana hukum hanyalah milik dia, yaitu Allah Ta'ala. Inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali menjadi milik Allah. Orang lain tidak boleh, para makhluk tidak boleh tanpa seizin Allah. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluh, dan hanya kepadanya lah semua urusan dikembalikan. Wa huwa Allah, dan dia adalah Allah. Qala Allah Ta'ala, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah, hanya milik Allah lah hak penciptaan dan hak memberikan perintah atau amr, yaitu membuat syariat. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Maha penuh berkah Allah, Rabb alam semesta. As-saniyah, yang kedua, sifat kedua, annahum idza du'u ila ma anzalallahu wa ila rasul, bahwasanya para munafikun tadi, jika mereka diajak, diseru menuju kepada hukum yang Allah turunkan, menuju kepada hukum Rasul, saddu wa a'radu,
Mereka menghalangi orang lain dan mereka sendiri berpaling. Berarti apa? Di dalam hatinya ada penyakit, tidak rela dengan hukum Allah dan Rasulnya kecuali jika sesuai dengan hawa nafsu mereka. As-salisah yang ketiga, annahum idza usibu bimusibah, bahwasanya jika mereka tertimpa suatu musibah, bima qaddamat aidihim, dengan, yaitu disebabkan oleh sesuatu yang mereka perbuat sendiri, wa minha, diantaranya apa? Taib. Ini kira-kira apa makna yang diinginkan? Wa minha an ya'sura an yu'sara ala soni'ihim. Yu'sara, diketahui perbuatan mereka. Perbuatan mereka ketahuan. Ja'u, maka mereka datang kepada Nabi. Karena Pak asara ala artinya mengetahui. Yahlifuna annahum ma aradu illal ihsana wa taufiq. Dalam keadaan mereka bersumpah bahwasanya mereka tidak menginginkan itu, tidak menginginkan melakukan apa yang diperbuat itu kecuali kebajikan dan taufik. Sebagaimana kebiasaan orang-orang yang suka membuat undang-undang palsu itu. Ini demi kebaikan, demi kemanusiaan, demi kesejahteraan dan seterusnya, alasan-alasan seakan-akan Allah lah yang selama ini hukumnya itu menganiaya orang. Naudzubillah. Kahaliman yarfudul yaum ahkamal Islam. Seperti keadaan orang yang di zaman sekarang ini menolak hukum-hukum Islam. Wa yahkumu bil qawaninil mukhalifah, menghukumi dengan undang-undang perundangan yang menyelisihi menyelisihi hukum-hukum Islam. Za'man minhu, karena dia menyangka atau menyatakan anna dzalika huwal ihsan, bahwasanya perbuatan mereka itulah yang namanya kebajikan. Al muwafiqu li ahwali al asr, yang sesuai dengan keadaan zaman. Taib. Padahal kenyataannya yang rugi siapa nanti? Mereka sendiri. Para mangsa jadi rugi, masyarakat jadi rugi. Pembunuh tidak dibunuh padahal syarat terpenuhi, akhirnya akan membunuh orang berikutnya dan berikutnya, dan mungkin juga akan membunuh para polis yang susah payah menangkap dan seterusnya. Naudzubillah. Akhirnya banyak orang yang meniru. Itu baru pembunuhan, belum lagi yang lain-lain. Naudzubillah. Summa hadzara subhanah, kemudian Allah subhanah memperingatkan haula'il mudda'ina lil iman, orang-orang yang mendakwakan diri mereka sebagai kaum mukminin. Al-muttasifina bitilka sifat, yang memiliki sifat-sifat tadi. Bi annahu subhanahu ya'lamu ma fi qulubihim, bahwasanya Allah subhanahu mengetahui apa yang ada di dalam jantung-jantung mereka. Wa ma yaknunahu, dan apa yang mereka rahasiakan. Min umurin tukhalifu ma yaqulun, berupa perkara-perkara yang menyelisihi apa yang mereka katakan. Mereka ingin perbaikan, padahal prakteknya mereka ingin berkhianat, ingin menjatuhkan Nabi, dan seterusnya. Ingin membuat kekacauan di Madinah, dan sebagainya. Wa amara nabiyahu ayya'idhahum, dan Allah memerintahkan nabinya untuk memberikan nasihat, memberikan petuah kepada mereka. Wa yaqula lahum fi anfusihim qawlan baligha, dan mengucapkan perkataan yang kuat pada jiwa-jiwa orang tadi. Summa bayan, kemudian Allah menerangkan annal hikmata min irsalir rasul, hikmah dari diutuskannya Rasul adalah ayyakuna huwal muta'al majbu, bahwasanya agar Rasul itulah yang ditaati dan diikuti, la ghairuhu minan nas, bukan orang yang lain. Makanya tidak layak mengatakan ikut kami lebih pengalaman. Tidak seperti itu, tapi kami membimbing, dalilnya begini-begini, hujahnya begini, jelas. Salaf prakteknya begini-begini, dan seterusnya. Mahma qawiyat afkaruhum, sehebat apapun, sekuat apapun pemikiran mereka, tetap itu fikir, sekedar pemikiran. Akal manusia itu sangat lemah. Hari ini berpendapat ini, besok mungkin berubah. Wa tasa'at madarikuhum,
seluas apapun pengetahuan mereka, tetap mereka tidak mampu untuk mencapai pengetahuan Allah Ta'ala. Maka mestinya ikut wahyu, bukan ikut ra'yu. Summa aqsama ta'ala birububiyatihi li rasulih. Kemudian Allah Ta'ala bersumpah demi rububiyahnya kepada Rasulnya. Dan ini rububiyah yang khassah. Fala wa rabbika. Menunjukkan apa? Ini rububiyah khassah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam kitab Al-Hamawiyatul Kubra. Rububiyah yang sangat khusus untuk orang-orang yang dia khususkan. Allati hiya akhassu anwa'ir rububiyah. Yang mana rububiyah kepada Rasul ini adalah jenis rububiyah yang paling khusus. Yang lebih umum adalah apa? Rububiyah kepada orang-orang mukmin. Yang umum ya rububiyah kepada semua makhluk. Wallati tatadammanul isyarah, dan yang mana rububiyah semacam ini mengandungi isyarat ila sihhati risalatih. Isyarat kepada benarnya risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau berhak mendapatkan rububiyah khusus tadi, yaitu disebut-sebut bahwasanya Allah adalah Rabb dia secara khusus, dan Allah memuliakan dia dengan apa? Mereka tidak beriman sampai menjadikan Rasul sebagai hakim dan seterusnya. Aqsama biha qasaman muakkada. Allah bersumpah dengan itu dengan sumpah yang diteguhkan. Annahu la yasihul iman, bahwasanya keimanan tidak sah illa bisalah sati umur, kecuali dengan 3 perkara. Menunjukkan apa? Ini syarat sah iman, bukan syarat kamal, tapi syarat sahihnya iman. Kalau tidak, maka imannya akan rusak. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Al-awwal ayyakuna tahakumu fi kulli niza' ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah berhakim di setiap perselisihan adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Perselisihan apapun yang kalian alami, hukumnya itu diserahkan pada Allah. Cari di dalam dalil wahyu. Dan yang tahu hukum Allah, yang tahu dalil wahyu bukan hanya 1-2 orang. Tidak boleh kita meremehkan orang lain. Tapi lihat hujah dia sehingga terbukti. Dia tahu dalil atau tidak tahu. Paham dalil ataukah tidak. Baik. Karena dalil menunjukkan berhukum adalah kepada dalil. Bukan kepada orang yang tidak maksum yang hanya pakai ra'yu. Yang kedua, antashraha antang syarihas suduru bihukmih. Dada-dada orang yang berbalah tadi, yang bersengketa tadi, merasa lapang dengan hukumnya Rasul. Wala yakunu fin nufusi harajun wadhiqun min, dan tidak ada di dalam jiwa-jiwa mereka itu rasa sesak dan rasa sempit dari keputusan Nabi. Walaupun menyelisihi hawa nafsu, menyelisihi keinginan pribadi, menyelisihi keinginan kita dan sebagainya. Baik. As-salis, yang ketiga, an yahsulat taslimu biqabuli ma hakama bih. Terjadi taslim, yaitu kepasrahan, biqabul, dengan menerima, ma hakama bih, apa hukum yang ditetapkan oleh Nabi, wa tanfidhuhu, dan melaksanakannya, biduni tawanin, tanpa menunda-nunda. Nunda dengan alasan hikmah, dengan alasan masih tidak paham. Tidak demikian. Kalau hukum jelas dengan hujahnya, tak ada alasan untuk menolak itu. Baik. Au inhiraf, atau malah memesong cari jalan yang lain. Wa ammal qismu tsani, adapun jenis yang kedua, fa mithlu qaulihi ta'ala, maka seperti firman Allah Ta'ala tentang apa ini? Dohirnya, bahwasanya amalan itu adalah kekufuran. Kalau yang sebelumnya perbuatan itu menafikan iman, sekarang amalan itu merupakan kekufuran. Famithlu qaulihi ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Wa qaulihi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Ayat pertama itu berbicara terkait dengan ahli Taurat. Ayat kedua berbicara terkait dengan ahlul Injil, iya kan?
Nah, ayat ketiga, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Ayat ini terkait dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keputusan-keputusan beliau. Walaupun tentunya Allah menulis itu semua menjadi pelajaran untuk kita, bukan hukumnya hanya khusus untuk ahli kitab atau apa. Wahal hadhil awsafus salasah. Apakah tiga sifat ini tatanazzalu ala mausufin wahid, turun terhadap satu orang yang memiliki satu sifat, bimakna, dengan makna anna kullama lam yahkum bima anzalallah fahuwa kafirun zalimun fasik. Orang yang tidak menghukumi dengan wahyu yang Allah turunkan berarti dia kafir, zalim dan fasik. Li'anna Allah ta'ala wasofa al-kafirin bizulm wal fisik. Karena Allah telah mensifati orang-orang kafir dengan kezaliman dan kefasikan. Faqala ta'ala wal kafiruna humudz zalimun. Dan orang-orang kafir mereka itulah orang-orang yang zalim. Wa qala ta'ala innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Sesungguhnya mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Sebenarnya ayat ini turun terkait dengan munafikun. Tapi Allah sudah menyatakan mereka kafir. Ya, memang secara hakikinya munafikun kafir. Dan mereka mati dalam keadaan fasik. Fa kullu kafirin zalimun fasik. Maka setiap orang kafir itu zalim dan fasik. Ataukah kemungkinan kedua, hadhil awsaf tatanazzalu ala mausufin bihasabil hamil lahum. Sifat-sifat ini turun berlaku pada orang-orang yang disifati sesuai dengan faktor yang menyebabkan mereka berbuat itu ala adamil hukmi bima anzalallah, untuk tidak berhukum dengan wahyu yang Allah turunkan. Hada huwal aqrabu indi. Inilah yang paling dekat untukku. Yaitu bukan berarti satu sifat, tetapi lihat keadaan orang-orangnya masing-masing. Hukumnya berlainan. Wallahu a'lam. Ya, perinciannya dibaca besok insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.